Salah. Ikan Itu tukang jawaban jajan. Oh, bukan. bukan, itu jawaban bapak-bapak ID. Apa dong? Ada yang tahu nggak? Coba jawab di chat. 5, 4, 3, 2. Vi apa, Vi? Nggak tahu. Oh, Lutfi nggak tahu. Lutfi gimana, Nggak, kalau guys? dia garingnya beda dia. Oh iya. Salah. Garingnya Jawabannya adalah ikan kembung. Oh iya sih, iya benar. Sama ini danau apa yang danau apa yang nggak boleh didatengin anak kecil? Apa ya? Danau yang nggak boleh didatengin anak kecil apa, Vi? Nggak boleh apa? Datengin anak kecil. Tuh, ada yang tahu tuh. Bang, kalau lihat Lutfi mikir Ada loh, yang Bang. tahu tuh. Ya makanya Danau Toba. ininya beda. Ayo. Ayo, apa, Vi? Bener, Danau Toba. Kenapa emang nggak boleh anak kecil datengin? Oke, ya, baik, kita udahi lawakan receh yang satu ini. Danau Toba. Buat anak kok toba-toba. Tapi ada beberapa yang ngerti tuh, Rania keren banget. Masya Allah. Nah, Bang, kenapa temanya lagu Ria Ernest, Bang? Karena lagu ini, tapi gue mau coba ini dulu ya, nanya sama teman-teman nih. Maksudnya emang jujur nggak pernah dengar. Ini nggak pernah dengar nih lagu ini. Ada yang pernah dengar nggak? Gambarnya aja masih kayak begini buteknya. Oke, Masya Allah. Sudah cukup Katorik, cukup. Cukup. Oke, karena kita semua tahu bahwa kita tuh sebenarnya nggak tahu gedenya mau jadi apa. Nah, tadi keren banget tadi tanya sama Katorik nih. Lagu yang sering diputar di odong-odong. Oh iya. Oh, pas TK tuh. Ada yang tahu kan? Ada yang tahu tuh. Pas TK. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Keren tahu. Oke deh, kalau gitu kita coba ngobrol-ngobrol dulu ya. Mau ngecek dulu sinyal malam ini oke nggak, Tak? Katorik, sinyal malam ini aman? Tempat gue oke sih. Tempat gue aman sih. Oke, cek dulu sama teman-teman. Orang gue tempat Lutfi. Ada kalau misalnya suara aku putus-putus boleh angkat tangan. Kalau nggak aman berarti ya. Oke, aman. Kalau misalnya suaranya aman, nggak putus-putus, tadi suara terus lagunya Kak Ria Ernest kedengeran, boleh kasih jempol. Oke, siap. Oke, berarti agak delay sekitar 1,5 second. Karena malam guys, kita kalau malam ngobrolnya biasanya kena kendala sama kita berebut bandwidth sama teman-teman yang lagi gabut di luar sana main-main ya. Ngabisin kuota, main FF, main PUBG, semua segala macam. Jadi kita biasanya berebut kuota ya. Oke, terima kasih nih Kator. Kita buka aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadza idza syi'ta sahla. Amin rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bandwidth lumayan aman, kita mabar di sini, kita ngabar bukan mabar tapi kita ngaji bareng, ngobrol bareng. Lalu salawat serta salam kita sampaikan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah the true influencer, beliaulah yang six pack, beliaulah yang omongannya selalu didengar orang, beliaulah yang selalu ketika ngomong sama orang dipercaya sama orang tersebut.
tersebut, dan beliau lah kalau dulu udah ada sosmed mungkin followersnya udah nggak tahu berapa ratus juta. Karena beliau itu nggak pencitraan, beliau itu nggak sombong, beliau itu semua apa yang dilakukan sama beliau itu pasti bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang mau kita bahas. Teman-teman sekarang tadi udah chat ya Maka Torik ya. Sekarang boleh dong chat lagi di awal nih, Jadi kita akan coba chat di awal sama di akhir. Di awal-awal boleh tolong tulis cita-citanya apa? Yang terlintas cepat. Contohnya nih misalnya Kak Torik deh. Apa? Torik, lu Yes. dulu nih. Ah, Waktu setaraf SMP lah kira-kira cita-citanya yes. apa? Jadi apa nih SMP? Udah lama banget masalah SMP nih. Apa ya? Oh, dulu pengen jadi ini, pengen jadi atlet. Apa? Jadi atlet. Pengen jadi atlet. Atlet, yes. Terus. Seru nih. Pengen jadi Oh iya, atlet. Terus, Bang. yap. By the way, ada yang lupa nih. Kenapa? Bagi teman-teman ntar Bang Adista, lo bisa ngasih challenge, dan challenge-nya ada giveaway-nya 4 item atau nggak salah. 4 atau 4 item. Ya, ntar gue cek lagi. Oke. Check it out. Oke, hari ini agak heavy nih. Emang obrolannya agak heavy, jadi nanti bakal ada gimmick-gimmick. Mungkin Katorik bikin garingan lagi yang kita nggak tahu levelnya gitu. Kita akan lihat lagi. Atau ada orang di belakang Katorik namanya Lutfi, itu juga jauh lebih garing. Nanti siapa tahu ada garingan dari dia yang bisa dijadiin challenge ya. Insya Allah ini kita coba bacain satu-satu. Kalau Kak Dimas lihat sini berarti ini lagi lihat chat ya, lagi lihat chat ke bawah. Oke. Investor, Masya Allah itu yang jadi investor keren banget. Pemain futsal, astronom, arsitek, apalagi tak tuh, bantuin baca tuh, petani modern. Fotografer, chef, pelukis, musisi, fotografer, chef, Tentara, ada yang jadi hafizoh tadi. Ada yang jadi hafizoh ya? Diplomat, psikolog. Banyak. Pro player, investor, penulis. Debat. Kamu investor, emang investor juga ada. Emang investor auto kaya? Ya belum tentu. Enggak lah. Masya Allah. Kamu harus hitung ROI anak muda. Tentara, poluan, pro player. Dapat ada turnamen. Ternasa dong. Dokter cinta kan. Pro player. Tapi benar sih kalau misalnya memang jadi gini, kita bakal ngomongin sesuatu yang sesuatu yang seru, yaitu kita malam ini bakal ngomongin goal. Nah, ini kok salah typo. Jadi kita bakal ngomongin goal. Goal ini sesuatu yang harus di-set dulu sebelum nanti kita ngobrolin mau jadi apa. Karena kalau Kak Dimas lihat teman-teman tuh, ada yang banyak duit, pemain bola, ada yang drifter handal dan segala macam. Nah, sekarang boleh nggak raise hand satu orang, tapi yang memang dia paham banget, bisa ngejelasin banget alasan dia menjadi punya cita-cita tersebut. Boleh raise hand nggak? Silakan nanti Kak Torik yang pilih nih. Coba raise hand, tapi yang udah siap ya. Maksudnya siap ngasih tahu sama kita semua bahwa kenapa aku pilih ini, karena ini. Mungkin ini bisa jadi giveaway pertama ya, Ta ya? Boleh. Mbak Ira, coba stay tune ya. Ini lower hands dulu. Kita lower all hands. Abis itu sekarang angkat tangan semuanya. Coba raise hand. Dah, raise hand. Siapa yang bisa describe? Oke, ada Hana. TR12_P_Hana. Coba. Boleh. Hana silakan di-unmute, Hana. Yang duduk ini. Kamu juga bisa. Dengeran dong. Pengen jadi psikolog itu alasannya kan awalnya dari pandemi, banyak orang stres terus jadi kayak penyakit mentalnya terdampak gitu, dan aku nggak mau ke depannya kayak gitu lagi. Oke, Masya Allah. Oke, keren banget. Nih Hana, boleh banget nih dapat giveaway nih. Karena keren banget tujuannya. Tapi pertama dulu, cuman gini, cita-cita itu aku jadi mau kayak interogasi gitu ya. Kita kayak close the door, asik. Cita-cita itu muncul karena ada pandemi, atau memang ternyata sebelumnya punya cita-cita itu tapi relate banget pas pandemi, Hana? Hana coba di-unmute dulu, Hana. Harus
hostnya Kak yang unmute tadi, makanya aku nggak bisa. Oh. Oke, kita bikin aja dulu gini. Biasanya soalnya aku ngobrol sama anak-anak kayak 5 tahun sampai 8 tahun. Nah, sekarang kita mute-nya kita rubah ya. Teman-teman bisa unmute, tapi once teman-teman tidak bertanggung jawab dengan keputusan ini, bisa kita kick dari ngobrol-ngobrol. Sepakat ya? Jadi sekarang teman-teman bebas bisa meng-unmute. Oke, lagi-lagi Hana. Jadi tadi ngambil keputusan itu tuh memang dari dulu, ternyata pas pandemi tambah relate lagi, atau memang karena pandemi lah muncul goal tersebut? Oke. Pas corona, karena kalau sebelumnya bingung aja sih mau jadi apa. Terus kan aku jadi kayak sama nenek aku dibilang kamu tuh cocok jadi psikolog gitu-gitu. Kamu tuh cocok jadi psikolog, Masya Allah. Coba, keren. Jadi ada alasannya ya. Oke, ini yang pertama. Aku boleh dengar lagi dari Ahmad Fikri. Panggilannya Fikri apa Ahmad nih? Fikri. Oke, Fikri. Kira-kira Fikri punya cita-cita apa? Alasannya kenapa? Cita-citanya sih jadi insinyur, ilmuwan peneliti gitu. Soalnya aku tuh suka eksperimen gitu sama meneliti. Oke. Dulunya Suka sih ya, pengen jadi astronot. Habis nonton pengen film jadi astronot. di bioskop. Ya, Oke. awalnya pengen jadi astronot. Siap. Nah, oke. Berarti kalau gitu ada 2 orang yang luar biasa. Oke. Ukurannya, nah sekarang teman-teman kita mulai agak serius sedikit ya. Kalau ngomongin goal, istirahat makan siang wow. panjang emang paling oke. Kalau ngomongin goal itu yang paling penting nomor 1 adalah teman-teman tahu datanya ya. Nomor 1 adalah apa? Teman-teman tahu data. Nah sekarang keren banget tadi Hana di awal udah ngomong bahwa aku nih lihat pandemi, terus udah gitu dari pandemi tersebut aku melihat sebuah kesempatan sehingga aku ambil untuk meringankan beban orang gitu ya. Ini ada nih, berarti aku bisa tulis di sini nih goalnya Hana ya. Ini contoh goalnya Hana. Oke. Goalnya itu adalah meringankan beban orang ya. Nah, karena meringankan beban orang ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kakak boleh ini sedikit nggak kelihatan kakak-kakaknya. Nah, meringankan beban orang ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Ini tadinya mau kita simpan di belakang pembahasannya, ternyata di depan Hana sudah membongkar. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ini kalau kata Rasulullah ya, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa orang yang terbaik, nah itu bukan orang yang followersnya banyak, bukan orang yang masuk trending, bukan, tapi yang bisa meringankan beban umat paling banyak. Sekarang gini deh nih Kak Dimas, coba kasih lihat ya. Kalau misalnya ukurannya, nah kalau misalnya ternyata, kan ada zaman sekarang guys, pokoknya ukuran keren tuh ya, misalnya gini, ukuran sukses, nah adalah keren, kita mau ukur nih, misalnya ternyata ukuran sukses itu adalah keren, benar ya, keren di mata orang. Nah sekarang gemes banget lihat ini deh, pasti teman-teman juga gemes banget lihat nih. Coba ya, kalau ukurannya keren teman-teman, ini di YouTube trendingnya kayak begini, coba lihat. Kita sama-sama lihat aja ya, karena platform YouTube itu adalah platform-platform yang memang ditonton sama adik kita tiap hari. Isinya apalagi politik, tantangan makanan pink versus hitam. What? Emang kenapa kalau makanan pink versus hitam? Terus kayak Raffi nongkrong, tantangan 100 lapis, lepas hijab, la haula wala quwata illa billah. Sopankah begitu? Nih coba, kan teman-teman tuh bisa akses ya. Bisa mengakses YouTube ini dengan sangat-sangat banget. Kalau hitungannya keren, kalau sukses itu keren, berarti tadi orang-orang yang di trending tuh sukses. Oke. Pahamin ya. Kalau ukuran suksesnya keren, berarti yang tadi dia trending semua keren. Ternyata enggak guys. Trending itu enggak keren. Oh, kalau gitu enggak deh Kak. Kalau gitu kerennya aku mau jadi Aulion aja. Karena kemarin dia keren banget bikin Rewind 2000 Indonesia YouTube Rewind keren banget. Oke, boleh. Itu kalau ukuran suksesnya keren. Nah, sekarang
Kita balikin lagi tadi. Ada yang nulis ukuran suksesnya adalah, nah ini yang paling sering nih. Ya nggak? Ya dong, kita sering ngomong loh orang-orang kayak, Sultan. Anak Sultan. Yang udah jelas-jelas anak Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya bapaknya Sultan, dianya Sultan, kakeknya Sultan juga. Ini anak Sultan beneran nih. Jadi ukuran sukses kaya ini yang paling sering kita lihat. Teman-teman kalau misalnya lihat, Kak Dimas sama Kak Tori percaya banget di dalam Zoom meeting ini isinya adalah teman-teman soleh dan soleha. Tapi dong pasti tahu kalau misalnya kita ngomongin tentang TikTok, tahu banget. Kita ngomongin tentang FYP, tahu banget. Kita ngomongin tentang trending, tahu banget. Teman-teman lihat nggak FYP terakhir ini di TikTok apa? Pamer, guys. Iya nggak? Iya nggak? Gila loh. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah. Ada orang, kita nggak usah sebut nama ya, ada orang pakai mobil keren banget gitu, terus datang katanya ke rumah orang tuanya, dia bilang gini, kalau orang kaya harus kalau orang kaya harus hormat sama orang tua. Ternyata pencitraan, guys. Kenapa pencitraan? Karena dia bawa temennya bawa kamera masuk ke situ, paham nggak? Jadi dia ada orang, coba Kak Dimas cari di sini bisa nggak ya? Coba. Kalau kita lihat, kebetulan agak lambat. Nah, coba ya. Kita lihat. Mudah-mudahan namanya nggak keluar ya. Oh, jangan deh, ternyata keluar namanya setelah diketik. Jadi, ada si orang tersebut, pokoknya dia bilang, kalau misalnya, udah kaya, orang ini kaya banget, mobilnya keren banget. Kalau udah kaya, kata dia, datengin orang tua. Padahal dia datang kan berdua. Benar nggak? Kalau dia mau bikin konten berarti dia datang berdua. Orang keduanya nge-shoot dia, dia masuk ke rumah orang tuanya, terus dia duduk dengan tolak pinggang, tangannya di pinggang sini, terus ngomong sama orang tua. Oke, errornya adalah, Kak Dimas lihat di situ, nomor 1, kenapa dia mau silaturahmi sama orang tua pamer? Nomor 1, benar nggak? Terus yang kedua, bawa mobil mewah ke dalam gang. Ganteng doang masuk gang. Bawa mobil mewah nih masuk gang nih, diparkir di situ. Kalau mau bener masuk gang pakai motor dong, ya kan? Lebih enak. Kejanggalan nomor 2. Kejanggalan nomor 3. Ada hashtagnya FYP dong. Iya, itu terakhir blundernya. Jadi dia tetap minta sama teman-teman TikTok FYP dong tuh. Ada kan teman-teman pasti tahu, sombong kali katanya. Nah, tapi makanya Kak Dimas ngomong di sini. Kalau teman-teman yang ada di TR, di Taklim Remaja, insya Allah hatinya insya Allah terjaga, terus lingkungannya juga kejaga. Tapi di luar sana gimana, guys? Kejanggalan yang sangat jelas. Iya benar. Gimana coba? Bayangin di luar sana banyak orang-orang yang melihat si orang ini, wah, ini dia panutan gue, Sultan, apa aja kebeli. Gue kalau mau beli game gak usah nge-crack, udah pasti punya Steam, semuanya bisa beli aja di situ. Gampang mau beli apapun. Wah, cuman ukuran sukses kaya ternyata Allah dan Rasulnya nggak pernah bilang. Karena kenapa? Kalau ukuran sukses kaya, apa kabar dengan Rasulullah? Ya, kalau ukuran sukses kaya ini, apa kabar dengan Rasulullah? Coba bayangin. Apa kabar dengan Rasul? Coba bayangin, nggak? Gini ya, kalau misalnya ternyata kaya itu sukses atau keren itu sukses, apa kabar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, siapa yang ada di kamar? Sekarang lihat kamarnya ke kanan sama ke kiri, temboknya lihat di atas. Ukuran rumahnya Rasul itu kemungkinan besar segede kamar kamu itu. Bayangin ya, ukuran rumahnya Rasul kira-kira segitu. Kita coba lihat, kita cari ukuran rumahnya Rasul ya. Rumah Rasul. Benar-benar cuma kayak 3 kali 4 atau bahkan lebih kecil dari itu. Karena kecil banget. Nah, alhamdulillah ada ya. Coba kita lihat. Ukuran rumahnya kecil banget, guys. Oke, nih. Ini adalah rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kondisinya seperti ini. Ini tuh modelnya Kekaisaran Romawi ya. Modelnya Kekaisaran Romawi itu keren banget. Nah ini baru benar ya. Kalau orang-orang Romawi
oke lah untuk mengklaim gue anak sultan katanya. Karena bener, Kaisar-Kaisar Romawi lihat, istananya bos, gede banget bos. Terus kalau ngomongin istananya, apalagi Kisra, istananya Persia, Raja Persia Kisra, wah ya Allah, itu pilar-pilarnya segede-gede apa? Tuh lihat pilarnya, ukuran pilarnya. Gede banget. Oke, sekarang kita cepetin lagi ya. Oke, kita cepetin sampai ke rumahnya Rasul. Nah, jadi bayangin ya, siap-siap nih, siap-siap dulu, siap-siap. Stop, Kak Dimas, pause dulu. Jadi, teman-teman sekalian, kebayang rajanya Roma, itu rumahnya kayak tadi, istananya kayak tadi. Terus rajanya Persia, Kisra, itu pilar-pilarnya luar biasa. Terus kalau misalnya mau diliatin, semua pemimpin umat, semua orang yang penting tuh rumahnya luar biasa. Sekarang kita mau lihat rumahnya Rasulullah SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat. Hati yang lapang. Di mana letak hati yang lapang? Di dalam. Siapa yang melapangkannya? Allah. Kita melihat dia sempit. Ayahnya meninggal. Belum lagi dia menengok dunia. Emaknya meninggal ketika dia merindukan kasih sayang seorang ibu. Datuknya meninggal. Di saat itulah tempat dia bernaung. Pamannya meninggal di saat tekanan kafir Quraisy bertubi-tubi. Jadi atapnya itu dari pelepah kurma atapnya ya. Dan karena ini posisinya sebelahan sama Masjid Nabawi. Posisinya apa? Sebelahan sama Masjid Nabawi kalau teman-teman mau lihat. Jadi ketika Rasulullah membuka pintunya itu langsung masuk ke dalam Masjid Nabawi. Terus pinggir-pinggirnya itu tuh dari tanah liat yang juga tipis. Jadi kalau teman-teman di rumah pakai AC guys, ya Allah ya Robi. Rasulullah tuh kalau panas ya kepanasan. Panas banget. Dan kita bukan ngomongin di Malang, bukan ngomongin di mana? Di Puncak, enggak. Ini di Madinah. Kalau lagi musim dingin banget sampai nggak ketahan. Kalau lagi musim dingin banget sampai nggak ketahan. Luar biasa. Apakah pemimpin umat kita ada yang seperti ini sekarang? Enggak, alhamdulillah ya. Jarang sekali. Jarang sekali. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut kalau misalnya rumahnya besar-besar nanti dihisapnya lama. Kalau nanti rumahnya besar-besar, apa kabar? Jangan-jangan aku zolim sama rakyat. Jangan-jangan kalau rumahku besar, aku menikmati segalanya. Itu kata Rasulullah. Tapi kuncinya adalah, apakah Rasulullah nggak pernah menikmati kenikmatan dunia? Oh pernah guys, pernah. Bayangin ini coba hitung sama teman-teman. Waktu pernikahan dengan Khadijah. Nah, nih pernikahan dengan Khadijah. Masya Allah. Pernikahan dengan Khadijah itu Rasulullah SAW membawa maharnya banyak banget. Ada yang bilang 50 ekor unta, ada yang bilang 100, tapi banyak banget. Kan kalau mahar itu biasanya emas gitu ya. Terus koin-koin emas atau peralatan sholat. Kalau ini enggak, unta maharnya. Coba teman-teman tanya sama ayah bundanya deh, kalau beli sapi itu harganya berapa sih kalau beli sapi? Ini unta guys, maharnya unta. Jadi Rasulullah tuh bukan orang susah, bukan. Terus pinter banget. Jadi gini, Rasulullah itu dulu kalau misalnya berdagang, Rasulullah tuh berdagangnya gini nih. Tadi Mas coba share whiteboard ya. Oke, coba share whiteboard. Berdagangnya caranya begini, makanya kaya banget. Kelihatan ya whiteboardnya ya? Kelihatan ya? Oke. Nih, jadi misalnya ini anggap, kok warna kuning? Jelek-jelek. Nah, misalnya ini anggaplah kota Mekah, ya. M, kota Mekah. Barang-barang dari kota Mekah dibawalah guys, dibawa jalan. Jadi misalnya dari Mekah khasnya apa? Khasnya adalah kerajinan tembikar, khasnya adalah kurma, misalnya khasnya adalah sejadah-sejadah, misalnya begitu dibawa. Di kota kecil, nanti sebelum nyampe Syam nih, goalnya di atas adalah di Syam. Goalnya di mana kalau berdagang kan Rasulullah ke Syam ya? Syam. Susah banget. Ya, gitulah pokoknya. Di kota-kota kecil diambil lagi barang dari kota kecilnya, dibawa lagi ke kota kecil sini, dijual lagi ke sini, dijual lagi sampai nyampe Madinah, sampai nyampe Syam. Jadi keuntungannya berkali-kali lipat.
Pinter banget guys. Bukannya jadi kayak, maksudnya gini loh. Jangan kita berpikir bahwa ya Rasulullah miskin ya berarti nggak bisa bisnis. Salah banget. Rasulullah tuh kaya banget. Bayangin bahwa misalnya mau ke rumahnya siapa yang di luar kota tadi? Siapa yang di luar kota? Boleh unmute. Ada dari negeri, Bang. Hah? Luar negeri pun ada dari Kuwait sama Malaysia. Dari Kuwait sama Malaysia. Tapi nggak tahu. Coba yang dekat-dekat aja deh, yang luar kota. Ciputat. Misalnya Ciputat deh. Aku kan dari Ciater Raya BSD. Ternyata mau jualan karpet ke Bandung. Aku mampir dulu ke Ciputat, bawa rambutan dari tempatku, karena di tempatku sekarang lagi musim rambutan, guys. Bukan hanya musim TikTok, bukan hanya musim FYP, tapi lagi musim rambutan. Nah, aku bawa rambutan ke Ciputat, terus aku bilang, anak Ciputat, ini aku bawa rambutan 100 kilo, tapi 50-nya aku jual di sini nih. Kamu punya apa di Ciputat? Terus kata orang Ciputat, oh di sini banyak sepatu KW, Kak, katanya. Di Ciputat kan kalau lewat tempat Ciputat banyak tuh kanan kiri sepatu-sepatu KW. Ada sepatu KW di sini, udah kita tukar 50 rambutan sama 200 sepatu KW gitu kan. Terus bawa lagi sampai Bandung, belum berdagang di Bandung, keuntungannya udah banyak. Kan pakai mobil, masa jalan pakai mobil kali sampai Ciputat kakinya copot, kan pedagang pakai mobil elep. Nah, lalu Rasulullah sudah sekaya itu, tetapi ketika Rasulullah paham bahwa beliau ini adalah panutan seluruh umat, rahmatan lil alamin, bahwa semua fitnah sedang mendera, akhirnya Rasulullah memilih untuk hidup bersahaja. Jadi teman-teman harus paham nih, Rasulullah bukan yang nggak pintar bisnis, pintar banget guys, pintarnya pakai banget, pintar banget. Apakah Rasulullah pernah kaya? Pernah. Pernikahan sama Khadijah berdagang luar biasa, rumahnya gede, sampai Ali bin Abi Thalib kan bisa numpang di rumahnya Rasul. Berarti kan rumahnya nggak mungkin yang 3 kali 4 tadi ya, karena menumpang tinggal. Oke. Tetapi ketika meninggalnya Rasul itu cuma punya beberapa belah baju, beberapa sendal, rumahnya kecil. Sudah. Jadi apakah ukuran keren itu kaya? Enggak ternyata. Ukuran keren itu bukan kaya. Tapi kalau di Islam guys, boleh nggak Kak aku kaya? Ya boleh. Kenal ini nggak nih? Kenal nggak nama ini nih? Kenal dong. Kenal pasti. Ini the real sultan ini. Ini raja. Bapaknya raja, beliaunya raja, terus bukan hanya punya kekayaan, tetapi tahtanya luar biasa dan powernya luar biasa, guys. Tahu nggak, bisa ngobrol sama apa aja? Bisa ngobrol sama binatang, bisa memerintah angin, bisa kemana-mana. Jadi ini raja, the true raja. Tapi pertanyaannya nih, Kak Dimas tadi bilang kalau misalnya keren itu atau sukses itu bukan kaya, ya udah berarti miskin nih kayak Rasulullah. Tunggu. Ada Nabi Sulaiman yang kayanya nggak ketulungan, guys. Masuk mana Nabi Sulaiman kira-kira? Masuk surga juga, guys. Rasul masuk mana? Ya ada di surga, guys, jelas. Bener nggak? Terus apalagi misalnya kalau sukses itu nanti aku harus punya rumah, guys. Harus punya rumah. Wah, ini nih. Kan banyak kan sekarang, bener nggak? Itu rumahmu, rumah siapa? Masih ngontrak nggak? Masih gitu tuh. Ada momen-momen ketika katanya dia masih ngontrak, apalagi dia ngekos sekarang. Iya, kos-kosannya juga bau lagi. Gibah hobinya. Kalau ukurannya punya rumah, ada seorang nabi disebut bapaknya para nabi. Siapa ya? Bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim. Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, guys, itu nggak punya rumah, keusir sana kesini, keusir. Nanti Torik kalau misalnya ada chat yang menyenangkan nggak apa-apa, boleh langsung dibacain ya, karena gue nggak ngelihat chatnya langsung. Jadi kebayang kan? Maksudnya kalau misalnya sukses itu harus punya rumah. Nabi Ibrahim gak punya rumah, guys. Diusir kemana-mana. Dari rumahnya di Babylon, keusir lagi. Dari Mesir, keusir lagi. Dari Palestina, keusir lagi. Jadi ini orang gak punya rumah. Kalau kita bilang homeless. Oh, kalau kita lihat dulu ya. Dulu mungkin gini kita lihatnya. Ya elah, Nabi Ibrahim alaihissalam gak punya rumah.
kayaknya nggak punya masa depan. Gitu tuh. Sama lah kayak teman-teman nih, punten. Masih ingat nggak waktu zaman sekolah kira-kira 2 tahun yang lalu? Ya kan kita terakhir sekolah kira-kira 2 tahun yang lalu ya, masuk ke sekolah. Sekarang udah online semua ya. Kita kadang-kadang ngelihat teman kita sebelah mata nih. Misalnya nih, ada teman kita yang tiap hari kucel. Gitu nilainya jelek terus. Terus abis itu, pokoknya segala-segala yang di mata kita negatif. Terus kita tercetuslah sebuah kata-kata, ih, dia tuh ya kayaknya nggak akan punya masa depan deh. Ada tuh pasti ada tuh beberapa kali kita kalau ngobrol sama temen nih, kita lagi ngobrol sama temen gitu di kantin, nongkrong lagi ngobrol, terus tiba-tiba ada yang datang teriak-teriak nggak jelas, kerjaannya ngebully, kerjaannya main PUBG, FF, segala macam game dimainin sampai lupa waktu, terus kita dengan sombongnya kita ngomong gini, wih, tuh lihat orang gitu-gitu, kagak punya masa depan ntar tuh. Nah, kita dengan cepatnya menilai orang, kita dengan cepatnya ngomong tuh orang itu sama kayak zaman dulu. Mungkin kalau orang-orang sukses zaman dulu lihat Nabi Ibrahim tuh, gitu ngomongnya, nggak punya rumah, gitu ngomongnya, diusir sana sini, ini pasti nggak punya masa depan. Ternyata Allah berkata lain, bukan hanya masa depan, dia di surga. Orang lain masih di dunia. Nabi Ibrahim itu sudah dikabarkan ada di surga. Coba bayangin. Jadi ini belum tentu kita tuh kalau mau set masa depan tuh pokoknya gini, kaya tadi tetot ya. Oke, goal aku pengen kaya Kak, tetot. Bukan hanya kaya kok, ternyata bukan di kaya kuncinya. Oke, goal aku harus keren dan terkenal, tetot. Enggak juga, belum tentu juga. Belum tentu kita bisa bilang orang yang terkenal, followersnya banyak, orang yang terkenal bisa bikin konten sukses, belum tentu. Ternyata jadi udah gede itu kita harus bisa menjadi apa coba paling gampangnya nih, orang yang bertakwa. Kok cheesy banget sih? Cheesy banget ya jawabannya ya? Nggak, maksudnya kayak, ini mah aku sering lihat Kak di sholat Jumat, bertakwa, orang yang bertakwa. Iya aku tahu. Nah, cuman kita bongkar dikit-dikit. Orang yang bertakwa ini, ciri-cirinya ini kalau teman-teman mau nulis nih, kalau teman-teman mau nyatet nih, ya lebih baik nyatet sih daripada nanti gue plototin dari sini. Gue lihat ini kalau siapa yang nggak nyatet ya. Ayo. Kok Hana ikut melotot, kaget. Kita melotot, dia ikut melotot. Jadi tambah kaget yang di sini. Altaf juga di depan kamera ikut melotot tadi, jadi kaget ke Dimas. Oke. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengerjakan apa perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, kita tulis ya. Orang yang bertakwa itu adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, oke, itu tuh. Jelas ya, tulisannya jelas ya. Orang yang bertakwa itu adalah yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini harus dicatat banget. Kalau ditanya lagi sama si Susan tadi, Susan, kalau gede mau jadi apa? Aku mau jadi orang yang bertakwa. Kata temennya, cheesy banget sih jadi orang yang bertakwa. Kita bongkar satu-satu. Bayangin ya, kita bongkar satu-satu tadi. Boleh nggak? Misalnya gue ngambil satu nama deh. Oh, ini yang kelihatan banget nih. Di belakangnya isinya kontainer Rizky. Di belakangnya kontainer apaan Rizky? Jangan-jangan giveaway tuh. Banyak banget, Insya Allah. Nah, misalnya Rizky. Kira-kira boleh nggak Rizky cita-citanya pengen kaya? Boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja sih. Coba jawab. Tapi nampaknya Anda kurang yakin. Sekarang saya akan tanya sekali lagi sama Anda. Menurut Anda, Bapak Rizky, boleh nggak punya cita-cita kaya? Lebih tepatnya kayaknya bukan kaya, sukses kayaknya sih. Enggak, tapi boleh nggak? Ini jawabannya boleh atau enggak ya? Misalnya, boleh nggak punya cita-cita, aku udah gede mau jadi kaya? Boleh sih, boleh. Boleh. Nah, tapi di dunia Muslim itu harus ada tapinya. Bener, Rizky bener banget. Keren banget. Selain rambutnya keren, ternyata jawabannya keren juga. Jadi, boleh banget kaya, tapi takwanya di garis bawah. Boleh lu jadi nanti pengen jadi pengusaha yang luar biasa, entrepreneur
dosa, tapi takwanya di garis bawah. Apa takwanya? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekarang gini deh, anggap aja ternyata kontainer di belakang itu adalah barang dagangan di Tokopedia. Ternyata Rizky ini dari umur segini udah punya toko online yang keren banget. Ya anggap aja begitu ya, di belakangnya tuh. Itu jualan semua guys. Seminggu bisa menjual 1.500 packs barangnya. Sedangkan keuntungan dari satu barang adalah 20.000. Berapa biji itu? 20.000 kali 1.000. 20 juta guys. Seminggu. Wah ini bayangin aja, bayangin. Tapi ternyata Rizky ini orang yang bertakwa. Jadi dia takut sama Allah. Takutnya apa? Ketika ada yang komplain dari rumah, Bang Rizky, ini barang saya kenapa kebalik sih? Kardusnya di dalam, barangnya di luar. Misalnya jualannya kaos. Ini kebalik, gimana caranya? Harusnya kaos dibungkus kardus, lalu malah kardus di dalam, kaosnya di luar. Lah kan kena hujan, kena debu. Ini aduh, nggak bisa nih. Oh, karena Rizky takut sama Allah dan ingin menjauhi larangan Allah. Rizky bilang gini, brother, saya kirim barang baru, nggak pakai ongkos kirim. Siap ya? Kirim. Itu dia tuh. Itu adalah pengusaha yang takut sama Allah. Ini ada cerita. Untuk pengusaha dulu, ini kita bahas satu-satu. Pengusaha yang kaya. Buat teman-teman yang pengen nanti gedenya, pokoknya Kak, aku pengen hartanya banyak. Oke, kita bahas ya. Ini belum bahas kodok-kodar nih, kita bahas. Ada sebuah cerita, ada imam zaman dahulu kala. Qadarullah Kadimas, lupa nama imamnya. Cuman imam ini, ulama ini jualan madu. Jualan apa? Jualan madu. Dia beli madu sama orang luar kota. Dia beli nih madunya sama orang luar kota. Segentong guys. Terus dia bilang gini, nanti bayarnya ya. Kan kalau orang udah dekat begitu, misalnya gue ngasih ke Torik nih, Torik, lu mau jualin madu gue nggak? Misalnya si Torik bilang, mau. Gue jualin madunya ya. Oke, tapi belum ada modal nih kata Torik. Gimana caranya? Yaudah ambil aja dulu madunya, nanti bayar terakhir. Paham ya? Ambil dulu madunya segentong, terus bayar terakhir. Tiba-tiba di satu hari, pas dibuka gentong madunya, tahu nggak isinya apa? Isinya giveaway. Bukan, zaman itu belum ada giveaway. Di dalam gentong madunya guys, isinya adalah tikus mati. Terus gede banget. Jadi ketika dibuka mungkin ada celah dikit, bangkai tikus. Cuman kan kebayang nggak kalau madu? Coba bayangin ya, madu di tangan kananmu. Racun. Bayangin madu nih, bayangin madu. Madu ketimpaan tikus. Jadi tikusnya tuh nggak belelep ke dalam guys, nggak belelep ke dalam, tapi dia kayak ngambang gitu di atas, terus udah mati. Kira-kira ya. Kalau Kadimas nih, usikum wa nasyu'takallah. Buang aja setengah di atas madunya, bener nggak? Kan tikusnya kagak kelelep. Kan tikusnya cuma ngambang di atas. Itu ambil ember guys, diciduk atasnya, buang aja sisanya, bener nggak? Jangan, tapi itu yang salah. Akhirnya itu madu dibuang semua ke sungai sama ulama tersebut. Terus, udah gitu, berjalanlah sekitar sebulan kemudian. Datang dong yang punya madunya, nagih dong. Nagih dia. Ya Ustadz, kemarin madu yang dibeli di mana? Oh kata Ustadz, oh saya buang ke sungai. Ya, kata pedagangnya. Ini Ustadz mulai ngadi-ngadi nih. Kenapa madu dibuang ke sungai Ustadz? Iya, soalnya kena bangkai. Saya tidak tahu madu mana yang sudah tercemar dengan bangkai tikus tersebut. Jadi aku buang semuanya. Ya udah, tapi aku minta bayar, kata si pengusaha. Terus kata ustadznya apa? Nggak punya. Lah, bayangin deh. Si pengusahanya bingung. Sebentar, Ustadz. Madunya dibuang sama antum. Iya. Satu gentong, iya. Tapi nggak punya modal buat bayar madunya. Enggak, katanya. Marahlah si pengusahanya. Sampai Ustadz ini ada di penjara. Sampai siapa? Ustadz ini di penjara. Ditanyalah sama sipir penjaranya. Kenapa Ustadz? Ngutang aja dulu lah. Oh saya nggak biasa ngutang. Karena ngutang itu takutnya ketika hutang saya mati, meninggal. Nanti nggak bisa bayar utangnya. Ya sudahlah. Atau kalau nggak buang aja atas madunya itu. Kan paling yang kena bangkai tikus itu atasnya doang. Nggak bisa. Saya takut sama Allah. Akhirnya apa? Ketika sang ulama ini berdoa, malam ini berdoa, sang ulama ini meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya ternyata jamaahnya semua mengumpulkan uang
murid-muridnya para ustadz untuk membayar madu tersebut. Dan ternyata berlebih-lebih, guys. Ternyata berlebih-lebih. Ini kalau ngomongin pengusaha yang bertakwa, takut sama Allah, menjauhi larangan Allah. Satu ya. Jangan yang kaya aja dong, Kak. Kayaknya orang kaya mah gampang. Oke, kita ambil contoh. Keren banget. Ibnu Sirin ya yang jualan ya. Masya Allah. Ibnu Sirin tuh dari Ahmad Fikri. Terima kasih banyak infonya. Nah, kalau miskin, kalau kaya mah gampang lah. Kaya mah sedekah tuh gampang. Orang tuh sedekah orang kaya tuh gampang. Yakin? Yakin? Ini kita bahas dikit ya. Sedekah orang kaya itu gampang. Kita tulis dulu nih. Sedekah orang kaya gampang. Kak Dimas mau tes sebuah teori. Kalau kaya, sedekah gampang. Oke, sekarang Kak Dimas mau bagi-bagi lagi giveaways kedua. Bagi siapa yang mau ngobrol sama Kak Dimas masalah kalau kaya sedekah gampang, boleh angkat tangan? Boleh raise hand? Siapa yang mau ngobrol nih? Kak Dimas mau ngobrol masalah kita akan buktikan teori kalau kaya sedekah gampang. Siapa yang raise hand? Pilih nama Katorik deh, boleh deh. Katorik, siapa yang mau Katorik? Siapa ya? Bentar kalau salah buka. Mari kita panggil siapa ya? Coba Adinda Sawanur Azizah TR_13_P. Oke, ini adalah giveaway kedua, guys. Giveaway kedua. Kita ngomongin kalau misalnya kaya ya. Coba Adinda. Halo, kedengeran suara saya? Halo? Kedengeran. Ini Oke. Password. Oh, bukan kuis ya? Passwordnya. Kita berarti double spotlight nih ya. Double spotlight ya kelihatan nih. Kak Dimas bukan mau membuli, cuman mau ngetes sebuah teori aja, sebuah teori tipis-tipis kalau misalnya sedekah itu gampang. Ntar Kak Dimas lagi nyari background supaya menguatkan message-nya. Oh, nggak ada. Oke. Kita cari background-nya uang. Oh. Oke, siap. Nah, oke. Kita background-nya pakai ini. Pas ya. Siap. Kita coba mana? Tadi sama siapa? Adinda. Sama Dinda ya. Oke, Adinda. Adinda. Bang, tua bang. Mereka nggak tahu lagu itu bang. Spotlight. Ya, yang anehnya lu kok tahu. Oke, Dinda. Kita tes teori kalau kaya itu sedekah gampang. Sekarang ternyata Dinda, aku tuh mau lihat reaction mukanya aja Dinda. Jadi ini kayak reaction YouTube video gitu. Oke, ceritanya Dinda punya 10.000, 5.000 ya. 5.000. Dinda punya 10.000. Terus di jalan ketemu orang yang brewokan, mukanya mirip Katorik gitu. Terus kayaknya minta makan gitu ya. Kira-kira untuk mengeluarkan si 5.000, Dinda ikhlas nggak? Ikhlas. Ikhlas ya. Jadi kita goceng-goceng nih, pisah ya. Bener nggak? Goceng-goceng nih. Oh, aku goceng. Tapi ternyata memang di dompet tuh tinggal 10.000, Din. Jadi pokoknya hari itu tuh tinggal 10.000 hari itu ya. Enak nggak ngeluarin gocengnya buat si orang tersebut? Kita sebut saja namanya Torik ya. Kita sebut saja ya. Oke. Goceng. Oke. Kita naikin dikit nih. Ternyata di besoknya, kira-kira 3 hari lagi ketemu dengan Torik tadi. Sama, belum makan juga kelihatan. Mbak, minta tolong dong makan. Ternyata di dompetnya Dinda ada 50.000. Ada berapa? Ada 50.000. Kira-kira 25.000-nya mau di? Oh ya, tadi mirror. Kembali. Mau 50.000-nya dibagi 25.000 masih ringan nggak untuk ngeluarin si 25.000-nya? Masih ringan. Oke, ntar ini dibalik dulu ya. Oke. Lalu sekarang kita naikin lagi, mulai nih 100.000. 100.000. 3 hari lagi ketemu. Di dompet ternyata ada 50.000. 50.000-nya dibawa sama Dinda, 50.000-nya dikasihin ke pengemisnya. Kasih. Masih.
Masih ya? Oke, sekarang 500.000. 500.000 di dompetnya Dinda, ada 250.000, ada 250.000. Rela nggak 250.000 itu dikasihin ke Torik tersebut? 250.000-nya dibawa pulang. Masih. Masih, alhamdulillah. Oke, sekarang duitnya adalah 10 juta. Di dompet ada duit cash 10 juta. 5 juta buat Torik, 5 juta kamu bawa lagi. Masih. Oke. Tetap kasih, alhamdulillah. Yang Kak Dimas hitung dari tadi adalah jeda. 10.000, 5.000, 5.000, oke cepet gitu. 50, 25 cepet. Tapi kalau kita naikin guys ke angka 1 miliar, itu ternyata, tapi kan kita emang belum punya ya. Ini perdebatan yang sangat sulit, Dinda. Karena kita ngomongin uang yang kita aja nggak punya. Jadi gampang keluarinnya. Tapi kita kalau ngebayangin, kalau kita punya 100 juta ternyata di dompet. 100 juta nih. Untuk ngebagi setengah kepada sang pengemis tadi itu susah loh. Ini kita bayangin kita yang punya, karena kan alhamdulillah mungkin kalau Dinda umur juga masih muda ya, belum merasakan bekerja mencari. Tapi nanti, dan banyak di luar sana orang-orang yang hartanya luar biasa, ketika mengerjakan sedekah itu setengah dari yang dia punya aja susah banget. Susah banget. Oke, untuk itu reaction video ini kita sudahi. Terima kasih Dinda. Giveaway keduanya buat Dinda ya, Tak. Oke, jadi tapi teman-teman bayangin ya. Jadi makin besar uang yang kita punya, ternyata kita makin insecure, guys. Dan itu di luaran sana begitu. Kecuali kalau sekarang karena ada sosial media ya, orang-orang jadi lebih pokoknya ada kamera ya enggak. Masya Allah Pak, ini adalah sedekah buat Bapak. Terima kasih. Wah, tetap aja ada pencitraannya kan. Kalau gitu mah kerasa, tapi kebayang kalau nggak ada orang. Kalian punya 100 juta, tolong bayangin lagi deh, 100 juta. 50 jutanya dikasih nggak ke pengemis? Itu langsung muncul tuh alasan-alasan. Jangan 50 juta, nanti dia nggak bisa mengelola uangnya. Jangan 50 juta. Kayaknya untuk orang seperti itu 1 juta aja sudah cukup. Langsung turun. Kayaknya 500.000 aja. Jadi akhirnya kita menimbulkan alasan-alasan. Ini bukti bahwa kalau orang kaya sedekah gampang itu teori, hanya teori. Ketika uangnya sudah kita pegang, nggak segampang itu. Oke? Nah, ini satu lagi. Kalau kaya, sedekah gampang itu enggak. Jadi, intinya kita balik lagi ke masalah takwa tadi. Kalau gede mau jadi apa? Ini Kak Dimas kasih hint ya. Kita kasih goalnya adalah nomor 1 tadi apa? Takwa. Terus nomor 2-nya adalah, ini yang paling keren nih. Angkat beban umat. Ini yang lebih keren lagi. Jadi nomor 1, takwa. Nomor 2-nya apa? Angkat beban umat. Ini adalah goalnya kalau gede teman-teman mau jadi apa? Ini singkat, tapi teman-teman tulis di kertas, teman-teman laminating, lo pasang deh di kaca deh. Goalnya takwa, yang kedua angkat beban umat. Kenapa angkat beban umat? Karena banyak sekali yang tidak seberuntung teman-teman. Ya, ada satu tempat itu nih Kak Dimas coba cari. Ini kita live YouTube aja. Maksudnya live ngelihat YouTube karena teman-teman bisa lihat bahwa, kita lihat nih ya, sudah mendunia. Ini di Bantar Gebang itu ada orang-orang yang mungkin nggak punya tidak seberuntung teman-teman. Nah, inilah beban-beban yang harus diangkat. Nah, di Bantar Gebang ini banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Hidupnya dari sampah, belajar di tengah sampah, tinggalnya di sampah, literally tinggal di sampah. Benar-benar tinggalnya di mana? Di sampah. Nama saya Riko, umur saya 12 tahun, saya sekolah di DDI kelas 6, tinggal saya di Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang. Harus mandi, ini bukan baju, terus ini sekolah ya, iyalah, sekolah, terus pulang sekolah,
Ya dia tuh lemarinya di situ, ya rumahnya di situ, ya break gitu. WC-nya di situ. Kerja lagi break ngebersihin plastik ya itu. Terus pulang habis itu ya mandi, terus di rumah dia tidur bangun lagi ya kalau misalnya maghrib sholat, ngaji. Mak, anterin mak, kita pengen sekolah. Enggak, pergi sendiri tuh lelaki mah sama namanya Riko tuh, berdiri banget tuh. Apa namanya? Ya sendirilah, papa sendiri, enggak pernah dibantuin. Mak, ayo mak anterin mak, pagi-pagi nganterin kita mau sekolah. Enggak, Riko mah. Kayak saya tuh ya kayak tadi mau banggain orang tua itu, maunya mah ini mau naik hajiin orang tua kalau bisa mah gitu. Maksudnya udah cukup sesuatu yang teman-teman lihat di situ untuk jadi motivasi. Kenapa sih kita tuh harus ngangkat beban umat? Kenapa sih nanti kita kalau udah gede tuh mau jadi apa? Yang dipikirin adalah meringankan beban umat. Kita balik lagi review ke sejam ke belakang bahwa nomor 1, Rasulullah SAW telah berkata kepada kita juga, khairun nas anfa'uhum lin nas. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Orang-orang yang terbaik adalah yang meringankan beban orang lainnya. Terus yang kedua, kita ini adalah manusia-manusia terbaik yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah adalah beban untuk saling membantu, beban untuk saling mengangkat beban, beban-beban untuk berdakwah. Berdakwah itu bukan hanya kayak ngomong kamu harus begini, kamu harus begitu. Ketakwaan adalah akidah kita, bukan hanya ngomong seperti itu. Tapi berdakwah itu dengan apa-apa yang nanti kamu bidangnya apa, berdakwahlah dengan itu. Tadi kan Kak Dimas lihat tuh dari awal ya, Kak Torik juga pasti lihat ada orang-orang yang pengen jadi investor. Kita ambil contoh aja investor. Berarti investor yang bertakwa dan menjadi investor yang mengangkat beban umat. Kita ambil contoh. Investor yang bertakwa tuh kayak apa sih Kak? Investor yang bertakwa adalah yang menggunakan ekonominya ekonomi syariah, ekonomi yang bersih tanpa riba. Itu ngomongin ekonomi. Terus udah gitu investor-investor yang bertakwa adalah investor yang tidak pernah zolim sama kliennya. Nggak pernah zolim sama kliennya. Mungkin teman-teman bisa lihat di filmnya startup atau segala macam ya. Ada beberapa investor-investor yang memang kadang-kadang jahat. Kadang-kadang jahat. Jadi di dalam perjanjian ada perjanjian lagi. Di subbab-subbabnya akhirnya perjanjiannya itu merugikan sang klien. Nah kalau investor yang baik enggak. Akadnya di depan jelas. Lalu dipilihlah UMKM yang juga mengangkat beban umat. Nah, misalnya gini. Teman-teman tadi kita ajak Kak Dimas mengajak teman-teman melihat trending YouTube, bener ya? Pasti kalau teman-teman yang sering lihat trending YouTube, paham dong ada pasangan namanya Lesti Bilar. Nah, ini bukan ngomongin Lesti Bilarnya, tapi ngomongin Lesti Bilar itu adalah produk sebuah televisi, produk sebuah program di televisi yang luar biasa, yang isinya joget-jogetan, gampangnya gitu ya, yang isinya segala macam. Nah, tiba-tiba ada orang datang ke sang investor, Pak, ini untungnya gede banget, Pak. Kenapa? Kita bakal bikin orang-orang, kita akan cari di Indonesia pemuda-pemuda yang mukanya mirip opa-opa. Pemuda-pemuda yang mukanya mirip BTS, pemuda-pemuda yang mirip pemain-pemain yang ada semua di Korea dramanya Netflix, misalnya gitu ya. Lalu kita bikin mereka joget-joget, Pak. Wah, ini pasti uangnya banyak, Pak. Sebagai investor yang bertakwa, mikir. Gue bikin program isinya orang-orang yang kayak opa-opa joget-joget. Langsung inget dia, oh iya. Jangan dong, ini nggak ada mengangkat beban umat sama sekali. Ini hanya entertainment dan malah membodohi umat. Nggak, aku nggak tertarik invest. Pak, dalam setahun ini akan untung 100%, Pak. Dalam setahun. Itu duit udah balik, modal udah balik, untung 100%. Tapi si investor ini ngomong, tidak. Aku takut sama Allah. Nah, contoh lagi. Apalagi tadi, dokter. Masya Allah. Silakan teman-teman cari. Namanya ada Dr. Gamal Al bin Said. Dr. Gamal Al bin Said. Kenapa? Dr. Gamal ini adalah membuka
yang kekurangan boleh membayar pakai sampah plastik yang sudah dipilah. Keren banget. Jadi dipilah-pilah sampai banyak, terus dibawa ke dokternya, terus ngomong, dokter saya mau berobat. Aduh, Masya Allah. Ini dokter udah si baik, udah meganteng ya, gak mengangkat beban umat. Tadi ada lagi mau jadi pengacara. Nah, tapi pengacara yang kayak gimana nih? Pengacara yang tiap hari naik Lamborghini ngopi-ngopi, atau menjadi pengacara yang memilih kasus-kasus yang orang-orang yang dizolimi. Gitu. Jadi siapa tahu ternyata kita bisa kita bisa menjadi pengacara yang membela orang-orang kecil, guys. Jadi pokoknya intinya adalah nanti kalau gede mau jadi apa terserah, minta sama Allah. Minta sama Allah, kira-kira aku gedenya mau jadi apa ya? Nah, sekarang aku mau sensus nih, mau sensus. Boleh angkat tangan ya, boleh angkat tangan aja gini. Atau nanti kasih emoticon ini deh, yang tepuk tangan. Oh ya, ada reaction yang tepuk tangan tuh. Atau ada reaction yang konfeti. Oke. Kak Dimas mau tanya sama teman-teman, berapa orang di sini, ini Kak Dimas ngomongnya pelan-pelan ya, supaya kalau ada dia, makanya tadi udah minta maaf lahir batin di depan tadi, karena malam ini bandwidth-nya pasti kepake sama orang-orang. Oke. Boleh kasih reaction yang tepuk tangan atau konfeti bagi teman-teman yang sudah paham dia jago apa. Kak Dimas ulang ya. Kak Dimas ulang. Bagi teman-teman yang udah paham dia jago apa. Ini pertanyaan susah banget, guys. Kak Dimas, Kak Torik, dan teman-teman di Terang Jakarta aja ada beberapa yang belum bisa jawab ya, Kak Torik ya. Belum bisa jawab. Belum. Jadi teman-teman pikirin. Sekarang pikirin, ini serius nih, ini serius. Teman-teman tuh jagonya apa? Jagonya apa? Gampangnya gini, orang lain tuh nyari teman-teman buat apa sih? Misal ya, kalau yang mau live duluan boleh ya yang live ya. Insya Allah kita 5 menit lagi kita selesaikan dan insya Allah bisa buka tanya jawab ya. Gampangnya untuk mengenali kalian jagonya apa adalah kalian tuh kalau dicari buat apa? Jagonya main game ya, itu mah gue juga jago. Kalau main game mah misalnya gitu. Ternyata Kak Dimas mencari Kak Torik kalau Kak Dimas butuh moderator yang baik, sama butuh dibikinin kopi, sama butuh latihan golf tuh, 3 tuh Kak Torik nih. Butuh moderator dan MC yang luar biasa, butuh tutor golf, sama butuh yang bikin kopi enak. Kak Dimas nyari Kak Torik 3 hal. Nah, oke, ini mulai di chat nih, Kak Torik boleh dibaca ini. Oke, ada yang bantuin mama, bintang seni, jago gambar mangga. Oh, Menggo. Sepak bola, editing video, jago gibah. Apa? Ini apa? Goalkeeper, pemberi nasihat. Anto Mario Teguh ya. Bikin scrapbook. Jago berhitung. Ketahuan anak kumon ya. Ini jago translate, keren. Jago journaling, bantuin tugas, joki. Syaf, Masya Allah. Nah, berarti harus kita bahas nih, Kak Torik. Kita mulai nyampe ke ending. Jadi nomor 1 sekarang gini, Kak, aku udah gede tuh mau jadi apa? Nomor 1, apapun nanti kamu jadi ketika besar, nomor 1, kamu jadi orang yang bertakwa, dan kalau bisa profesi kamu nanti adalah mengangkat beban umat. Apa? Mengangkat beban umat. Sekali lagi apa? Mengangkat beban umat. Indonesia ini sampahnya menggunung. Indonesia ini hutangnya banyak. Indonesia ini orang miskinnya masih banyak. Indonesia ini masih banyak orang-orang yang nggak punya pekerjaan tuh. Jadi kita bantu orang tuh banyak, guys. Bantu orang tuh banyak banget ya, ngangkat beban umat. Lalu, terus aku nggak tahu, Kak, aku tuh sebenarnya potensinya tuh apa ya? Aku tuh bisa joget-joget ya, orang joget-joget mah semua juga bisa. Oh ya, aku jagonya bantuin mama mah itu kewajiban. Aku tuh jago bantuin teman ulangan, Kak. Kak Dimas mau tanya, sini, deketan sini dikit. Jadi jagonya
itu bantu teman ulangan di bidang apa? Itu mungkin potensinya. Jadi gini maksudnya, aku tuh jago ngebantuin teman ulangan Kak, tapi kalau bidangnya biologi misalnya. Nah berarti kan dia pandai biologi, bener nggak? Atau aku tuh pasti dicari temen Kak, kalau udah temenku pengen ngeliat tugasku kayak apa. Tapi pasti nggak sembarang hal. Misalnya tugas matematika, oh berarti kamu jago matematika. Gitu ya. Atau aku tuh selalu udah didatengin Kak sama teman-teman yang mau curhat. Wah, ternyata kemampuannya adalah mendengarkan atau counseling. Keren. Aku tuh selalu tertarik Kak kalau misalnya ngeliat pencet-pencet jerawat. Oh itu mah aneh ya. Aku tertarik Kak sama di YouTube itu misalnya tentang engineering, tentang mesin-mesin Kak. Aku tuh tertarik banget. Terus aku suka lihat tentang pabrik-pabrik supercar, pabrik-pabrik ini. Oh mungkin dia tertarik dengan engineering. Gitu ya guys ya. Jadi coba di list deh. Sekarang makanya ambil kertas, ambil kertas. Yuk, ambil kertas yuk, ambil kertas. Ambil kertas. Ambil kertas dan bolpen. Ambil kertas. Lalu kertasnya dimakan. Oh, jangan. Jangan, itu sesat. Oke. Tulis di kertas, paling gampangnya. Temen kamu tuh nyari kamu buat apa? Dah, temen kamu nyari kamu untuk apa? Ya. Wah, ini pertanyaan susah kok guys. Jadi maksudnya apa? Jangan kecil hati. Beneran, Kak Torik, Kak Lutfi, teman-teman kami yang di Terang Jakarta tidak semuanya bisa menjawab hal tersebut. Enggak bisa. Hah, untuk desain kamar jadi bagus tak tuh? Berarti mungkin desainer guys. Pick the first one here. Mungkin apa? Mungkin desainer tuh. Apalagi untuk lihat jawaban. Ini jawaban dong. Nah, programming, jago menghafal. Loh, guys, kalau jago menghafal, siapa tahu ternyata apa berpotensi jadi ustadz atau ustazah. Oh, atau gini, aku kayaknya gampang nih kalau ternyata aku tuh gampang banget kalau ngelihat belajar hal yang baru, bahasa baru. Aku tuh belajar Korea cepat. Aku tuh belajar Hangul cepat. Aku tuh belajar katakana tuh cepat. Terus aku ngedenger bahasa, nonton film Thailand yang ngap. Dalam waktu 2 bulan ternyata aku ngerti Kak. Oh berarti siapa tahu potensimu adalah jago bahasa atau bisa multibahasa ya, polyglot namanya. Ya Mam ya, polyglot ya. Polyglot itu jago multibahasa kayak Sultan Muhammad Al-Fatih itu bisa 6 atau 7 bahasa. Gitu. Minta tolong balikin password FB teman. Guys, itu mungkin dia potensinya adalah di IT. Ya, teknik informatika. Karena dia dikejar-kejar buat balikin password teman. Soalnya ada teman-teman di sini yang, apalagi cewek-cewek ya guys, kurang familiar sama ini misalnya, sama komputer. Aku nggak paham kalau komputer. Tapi cowok-cowok ada yang ketemu aja tuh software, apa aja sama dia bisa dikerjain. Oke, jadi joki akun PUBG orang, oh berarti tangannya stabil. Berarti nembaknya stabil. Berarti levelingnya gampang, tangannya stabil, berarti tangan stabil itu siapa tahu ternyata dia bisa bikin batik yang custom dijual ke luar negeri. Untuk ngoreksi hafalan sama bantu, nih berarti calon ustaz atau ustazah nih, Mas Zaya calon ustazah. Ngoreksi hafalan, berarti kan dia ingat, banyak mengingat. Siapa tahu ternyata banyak mengingat, ujung-ujungnya jadi dokter. Karena dokter itu kan harus mengingat hubungan, symptoms. Nah, pokoknya guys, udah gede mau jadi apa, apapun kalian bisa jadi apapun selama dijaga ketakwaannya dan selama pekerjaan yang kalian pilih, profesi yang kalian pilih mengangkat beban umat. Udah cukup. Cukup itu aja. Ya. Jago bikin PPT. Ini kita kasih tahu nanti mungkin gini deh, nanti mungkin satu sesi lagi mungkin ya kalau ketemu Kak Dimas sama Kak Torik, kita akan coba ngebongkar misalnya ya, kira-kira jenis pekerjaan apa aja yang ada di seluruh dunia zaman sekarang. Itu seru tuh. Seru ya Kak Torik.
Coba teman-teman banget. tahu nggak? Seru banget. Ada nggak yang cita-citanya jadi creative director? Wah, itu Masya Allah loh. Masya Allah. Ada nggak cita-citanya jadi data analis? Itu juga Masya Allah loh. Masya Allah. Ada cita-citanya jadi programmer. Atau cita-citanya jadi apa? Jadi copywriter. Wah. Nanti mungkin satu kali pertemuan lagi, kita juga bisa, kita bisa ngobrolin tentang ternyata di dunia ini banyak sekali jenis pekerjaan dan kita bisa mulai memilah-milah mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak diridhoi Allah. Boleh. Content creator, jadi director film. Tuh kan mulai keluar tuh tulisannya mulai banyak. Jadi kertas tadi yang teman-teman tulis itu simpan baik-baik. Jadi kertas tadi temen aku mencari aku buat curhat, tulisin, simpen di kaca kalian. Jadi tiap pagi-pagi ngaca tentunya sambil berdoa ya. Ada yang hafal doa sambil ngaca. Ini jadi giveaway ketiga. Doa berkaca. Allahumma. Boleh angkat tangan tuh. Mazaya. Allahumma kama hasan takhalqi fahasin huluqi. Masya Allah kan. Dimas nggak salah tebak, anak-anak keren semua. Oke, giveaway ketiga buat Mazaya ya, Kak. Jadi pagi-pagi sambil ngaca, sambil baca, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan wajahku ini, maka baguskan juga akhlakku. Nanti kalian lihat di kertas, oh iya, aku tuh dicari teman-teman untuk jadi tempat curhat. Ya Allah, jadikanlah aku tempat curhat profesional yang akan mengangkat beban umat. Mungkin nantinya akan bekerja di HRD. Itu ya. Ini sekilas saya teman-teman ngobrol-ngobrol santainya. Kalau misalnya ada yang mau ngobrol lagi, silahkan kontak Kak Torik. Kak Dimas akan kembalikan ke Kak Torik lagi. Masya Allah. Nah teman-teman udah mulai ini belum? Udah mulai sadar belum mau jadi apa gedenya? Gimana untuk ibaratnya doing something cool tapi also helping others people. Nah teman-teman ada yang mau nanya-nanya nggak? Atau ada yang mau apa gitu? Atau ada yang mau cerita-cerita? Boleh raise hand. Ayo siapa yang mau cita-cita? Siapa yang mau sharing? Atau Kak Torik panggil ya? Gimana Bang? Atau orang kita panggil, kita interogasi. Boleh. Kalau nggak ada yang mau nanya juga nggak apa-apa. Ini nih Kak Dimas lagi sambil sharing nih, lagi seneng banget ngelihat behind the scene-nya Mandalorian, film Mandalorian-nya Disney, karena ternyata sekarang itu orang udah nggak pakai green screen, orang itu udah pakai LED di belakang. Jadi syuting tapi di belakangnya tuh ada super LED gede banget. Keren banget. Tuh. Jadi lihat ini aja maksudnya tiba-tiba gitu. Disney dan Mandalorian dan Star Wars udah bisa nyampe sejauh ini. Wah, berarti teman-teman di sini nanti kalaupun ada yang mau jadi content maker, harus lebih keren dari ini. Lebih keren dari ini. Kalau ternyata Disney sudah bisa bikin begini, kita harus lebih keren. Gimana, Tak? Ada yang raise hand namanya Ataya Sakadanendra. Wow. Maaf Kak, tadi ini gua nanya. Tadi kan mau ngomong tentang cita-cita kan, tapi nggak ke gubris. Ya udah saya lupa matiin. Saksikan materi. Nggak apa-apa. Boleh. Oke. Gimana Ataya? Boleh apa nih maksudnya? Ya nggak apa-apa, boleh. Maksudnya nggak dimarahin juga, guys. Ya, ada satu kan lagi biasanya kayaknya biasa ketakutan banget itu. Aku nggak angkat tangan. Ampun. Nggak, justru saya pengen banget dipanggil namanya malah. Kayak berarti semuanya udah Ahmad Fikri kali itu. Ya, Ahmad Fikri silakan di unmute. Bagaimana cara angkat beban umat dalam di masa usia saat ini dan saat kondisi ini? Keren.
Wah, keren banget, keren banget. Kadang kita kan ngerasa kecil ya. Aku tuh umurnya 13 tahun, tapi gimana cara mengangkat beban umat? Paling gampang gini. Nomor satu, Allah dan Rasulnya itu ngingetin sama kita bahwa lihat dulu sekitar. Lihat dulu sekitar itu maksudnya keluarga dekat. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mengangkat beban umat, cari tahu dulu aja. Kalau kayak Kak Dimas tuh keluarga gede, Fikri. Keluarganya keluarga gede banget. Jadi dari bapak itu ada 11 bersaudara, dari ibu ada 7 bersaudara. Berarti total 17 kali 2 berarti. Itu adalah om dan tantenya, 17 kali 2. Satu pasangan punya 3 anak. Pokoknya keluarga kita kalau charter 1 pesawat cukup. Gitu ya. Nah, kalau ternyata Fikri mau mengangkat beban umat, tapi dengan porsi sekecil-kecilnya dan seringan-ringannya, start pertama dari keluarga dulu. Gitu. Maksudnya perhatiin, kayaknya keluarga aku ada yang nggak baik-baik aja deh. Kayaknya saudaraku tuh ada yang sekolahnya nunggak deh. Itu udah luar biasa. Itu dulu. Itu dulu. Paling kecil ya. Mengangkat beban umat tuh paling kecil seperti itu. Tahu nggak yang lebih kecil lagi? Cuci piring. Cuci piring. Beneran guys. Cuci piring guys. Ibu kalian tuh ya nih Kak Dimas mau cerita dikit. Emak kalian nih, emak kalian tuh dulunya cakep-cakep. Sebelum nikah sama bapak kau itu semua, emak kau tuh cakep-cakep, guys. Kulitnya mulus-mulus, guys. Kulitnya mulus-mulus, Masya Allah. Tapi semenjak anak-anaknya lahir, guys, ngepel, cuci piring, belum ngegosok noda-noda di baju. Kalau misalnya ada anak lakinya yang main bola pakai kaos kaki gitu, atau ada anak perempuannya yang beli boba tumpah ke sejadahnya, tumpah ke mukenanya, ibu kalian tuh nyuci sampai tangannya rusak. Jadi kalau mau mengangkat beban umat, nomor wahid adalah tanya, Bu, hari ini aku yang cuci piring, tapi yang benar. Karena jangan juga, Bu, aku cuci piring ya, sekali oles simpen. Itu ibunya kerja 2 kali namanya. Pasti ibunya akan ngomong, nah, Masya Allah, kamu tuh berbakat cuci piring, tapi lebih baik enggak ya. Enggak usah besok-besok cuci piring. Karena cuci piring aja enggak bener, guys. Cuci piring aja masih kotor. Jadi paling gampangnya angkat beban umat adalah ibu ya. Lihat ibu tuh ngapain. Jangan kayak gini. Pegang handphone, terus tiba-tiba yang udah 13 tahun nih terutama, udah punya Instagram. Masya Allah, ibunya difoto, di Instastory. Masya Allah, pahlawan rumahku. Tong, jangan difoto, bantu. Beneran, bantuin Umi, bantuin Uma, bantuin Bunda. Cara mengangkat beban umat. Tapi kalau mau lebih maju lagi, Fikri, lebih keren lagi, dari kecil latih dirimu untuk menjadi sesuatu yang luar biasa keren banget. Dari kecil. Misalnya Fikri bilang gini, mulai hari ini, Fikri nanti di tahajudnya ngomong gini, ya Allah, aku akan memberantas kemiskinan di Indonesia. Atau tadi gara-gara Fikri lihat Bantar Gebang, ya Allah, aku akan berazam nanti tuh ketika aku besar, itu Bantar Gebang nggak ada lagi. Semua sampah di recycle. Nah, dari kecil belajar semua ilmunya. Dari kecil belajar semua ilmu tentang itu. Kebayang nggak kalau dari sekarang Fikri mulai buka-buka artikel ya. Misalnya tentang apa? Recycling, less waste, mengurangi botol plastik, bagaimana caranya menemukan kantong plastik yang kalau kena air luntur. Nah, dari kecil dipelajari ilmunya, kebayang udah umur 20, guys. Wah, udah cakep, udah jadi master. Dan jangan bangga ya teman-teman kalau misalnya ternyata teman-teman bisa macam-macam, jangan bangga dulu. Maksudnya, Kak, lihat nih, aku mah bisa semua, matematika jago, ini jago, ini jago, ini jago, itu jago, semua jago, ini jago, ini jago. Jangan bangga dulu teman-teman, karena nanti ketika teman-teman sudah besar, yang dicari itu adalah spesialis. Paham ya? Bukan yang dicari itu yang aku bisa semua hal, tapi ya gitu-gitu aja. Aku bisa ngedit kah, tapi editanku biasa aja. Aku juga bisa main Photoshop kah, tapi biasa aja. Aku bisa. Nanti ketika kalian besar, percayalah Kak Dimas, yang dicari adalah spesialis. Kayak Kak Dimas sekarang, Kak Dimas kan konten kreator misalnya gitu ya. Kak Dimas akan nyari orang yang bisa mengoperasikan Adobe After Effects dengan sangat jago.
Terus nanti ada orang yang nawarin, Kak, aku bisa Adobe After Effects, Kak, tapi nggak jago. Tapi aku juga bisa Photoshop, Kak. Aku juga bisa ini. Terus Kak Dimas bilang, ya gue butuhnya kan After Effects yang jago. Nah, jadi perhatikan jadi spesialis juga penting. Menjadi spesialis. Mungkin itu sih, Fikri sedikit aja ya. Mudah-mudahan Fikri semangat. Kalau Fikri lagi lemah, kira-kira gimana cara ngangkat beban umat, ingat ya, ingat. Sultan Muhammad Al-Fatih umur 21 udah bisa naklukkan Konstantinopel. Udah jadi sultan. Umur 21. Jadi kita ya paling Fikri berarti berapa tahun lagi tuh, Tak? 9 tahun lagi umur 21. Ya kan? Wow. Saya 21, 2 tahun yang lalu. Nah, Katorik. Saya 21. 10 tahun yang lalu lebih. Boleh yang dari chat, Kak. Tapi ini teman-teman, kita perjanjian dulu nih, perjanjian. Daripada kita zolim sama teman-teman, kalau ada urgensi, ya boleh silahkan ya, nggak usah minta izin ya. Siapa tahu ada mau membantu mama atau apapun, kalau mau izin live silahkan. Ya, ada yang dari chat. Nah, ini ada yang seru nih, Bang. Kak, gimana cara yakinin orang tua soalnya Kak Dedean pemikirannya suka beda. Kita mau orang tua mau, misalnya anak mau, misalnya contoh Lutfi mau jadi astronot tapi ibunya suruh Lutfi jadi guru TK, itu gimana Bang? Terus suka labil gitu, gimana Bang? Oke. Ini keren banget ya, keren banget. Bagaimana cara meyakinkan orang tua ya? Yes. Orang tua itu tidak perlu diyakinkan, teman-teman. Orang tua itu gak butuh diyakinkan atau dibuktikan. Orang tua itu butuh dikasih lihat effortnya. Jadi jangan diyakinin, ditunjukin. Misalnya gini. Misalnya nih Kak Dimas ngomong sama anak Kak Dimas. Kak, hafalannya bolehlah ditambahlah 2 ayat per hari. Misalnya gitu. Misalnya ya. Terus anaknya Kak Dimas meyakinkan, iya pokoknya nanti bisa. Pokoknya nanti pada waktunya akan hafal 2 ayat per hari. Kak Dimas nggak butuh diyakinkan. Seorang orang tua, seorang bapak nggak butuh diyakinkan. Butuhnya tiba-tiba si anak datang. Pap, mau setoran dong? Cakep nih. Nggak butuh dibuktikan, nggak butuh diyakinkan, tapi dibuktikan. Praktek langsung. Gitu. Misalnya gini, aku tuh pantas tahu Pak, dapat handphone yang lebih keren dari yang sekarang. Misalnya gitu ya. Kan kita pengen dong dapat handphone baru ceritanya. Kita mau yakinin orang tua bahwa kita tuh pantas dapat handphone baru. Nggak penting. Pak, lihat Pak, aku nih orangnya ya Pak. Aku nih orangnya amanah. Lihat nih, aku nih kalau dapat handphone baru, aku akan coba editing video-video yang bobotnya dakwah. Nggak usah bicara. Tidak usah bicara, tapi tunjukin sama sang ayah bahwa kamu sudah pantas mendapatkan handphone baru. Nah, misalnya gini, ternyata ayah berbeda sama kita. Kita yakinnya masuk ke SMA IT misalnya. Tapi ayah bilang, enggak, negeri aja. Misalnya ini gampangnya gitu ya, misalnya. Aku tuh sebenarnya pengen ke pesantren sama teman-teman karena pengen menempa diri sendiri supaya lebih matang. Tapi kata ayah, enggak. Kamu ini udah, kamu negeri aja negeri. Gimana cara yakinin ayah? Jangan diyakinin. Buktikan sama ayah, tunjukkan kalau ternyata kamu masuk pesantren akan jadi orang yang terbaik. Paham ya maksudnya ya? Jadi ayah minta tolong apa? Kerjain. Ayah ingin kamu melakukan apa? Lakukan. Ayah ingin dibantu apa? Lakukan. Kalau kamu dikasih amanah, jalankan dengan baik. Sehingga nanti si ayah akan gini, iya ya nih anak tuh sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Ya udah deh, aku ikut keputusan dia. Gitu. Dibaik-baikin lagi, bukan didebat. Ayah dia nggak ngerti. Ayah ini kurang ngerti aku. Kayak Kak Dimas dong, udah ganteng, gaul. Misalnya gitu. Nggak bisa kita ngomong gitu sama orang tua, nggak bisa. Kita juga, orang tua kita tuh udah berdarah-darah untuk kita bisa makan enak, bisa punya rumah, bisa punya atap, bisa punya dinding yang kokoh seperti ini tuh orang tua kita berdarah-darah. Jadi nomor 1, pahami bahwa orang tua, kalau bicara sama orang tua aja, kita nggak boleh atau nggak boleh.
selembut-lembutnya. Yang kedua, jangan berusaha ngeyakinin, tapi tunjukin guys, buktiin kalau memang pendapat kalian itu layak untuk diambil. Mungkin seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nih ada pertanyaan terakhir boleh Bang ya? Tapi ini keren nih pertanyaannya nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman dari chatroom. Dari TR_14_P_Aisyah. Bismillah, boleh nggak kita membantu umat dengan cara berdoa tapi dengan ilmu yang seadanya? Gimana tuh Bang? Ini keren nih. Ini 14 tahun nih Bang soalnya Bang. Keren, benar. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Sebentar ya. Kita Jadi ini mungkin di rumah ini tadi aku minta matiin dulu YouTube-nya supaya bandwidth-nya lancar. Oke, jadi mengingatkan orang dengan kemampuan seadanya, gampangnya seperti itu ya. Itu adalah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan bahkan oleh Rasulullah sendiri. Jadi berdakwah itu dengan kemampuan sebisanya, berbuat baik dengan kemampuan sebisanya. Sampaikan walau hanya satu ayat. Yang nggak boleh tuh gini, yang nggak boleh. Kita nggak ngerti, udah gitu kita dakwahin. Misalnya nih, Kak Dimas tiba-tiba ngomong sama orang, main golf lah. Main golf dong, golf itu seru. Lah, jelas-jelas tutor golfnya tuh Katorik, bukan Kak Dimas. Udah jelas. Itu sih udah jelas. Atau tiba-tiba Katorik sotoy misalnya. Teman-teman, di dalam pernikahan itu harus ada 1, 2, sedangkan Katolik belum nikah. Nah ini yang nggak boleh nih, ya kan? Ini nggak boleh. Atau teman-teman misalnya Dafa nih atau Iza, umurnya kan 14 atau 13, tiba-tiba Dafa ngomong sama temennya gini, guys, jadi kalau istri kita hamil, lah istri aja belum punya. Jadi apa yang di luar kemampuan kita ya jangan sampaikan. Tapi misalnya gini, tiba-tiba teman-teman tahu bahwa senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Gampangnya begitu ya. Misalnya. Ya udah kasih tahu temennya. Guys, ternyata senyum itu sedekah, guys. Kita senyum yuk. Misal gitu. Jadi diajak, tapi tidak memaksa juga ya. Maksudnya nggak yang tiba-tiba barang siapa yang tidak senyum, maka dia bukan golongan Rasul. Itu nggak bisa seenaknya juga. Tapi apa yang kita tahu, yang kita paham bahwa misalnya nih, kan teman-teman kan hobi banget ya kalau debat atau kalau ngomong. Nih yang cewek-cewek ya, tahu nggak sih? Nah, tahu nggak sih itu udah membawa bumbu-bumbu perpecahan umat tuh. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Minta ditanya gitu guys gesturnya. Ya udah kata temennya kalau emang nggak mau cerita, enggak, gue tuh sebenarnya nggak mau cerita, cuman parah banget gitu. Itu cewek ya. Kalau cowok energinya debat. Oh, cowok tuh debat. Cowok itu nggak mau kalau dirinya disebut nggak tahu. Misalnya nih, tiba-tiba ada yang ngomong bocil FF lu. FF kan burik. Misalnya gitu gampangnya ya. Ini mah gampang kan kita pakai bahasa umat, pakai bahasa orang. FF kan burik. Si pemain FF gak terima. Kata siapa burik? Burik itu coba buka kamus besar Indonesia. Burik itu adalah kekurangan air. Jadi kalau digaruk itu keluar putihnya. Itu burik menurut kamus bahasa Indonesia. Kamu tidak boleh salah pakai. Saya pemain Free Fire. Itu kalau cowok sama cowok bawaannya debat. Misalnya cewek sama cewek bawaannya gosip. Nah, ternyata Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka saran dari Allah dan Rasulnya apa? Bicara baik atau diam. Wah, jadi kalau misalnya kamu ketemu teman debat nih misalnya. Anak PUBG ya. Oh, bukan, kebetulan saya juga nggak main game. Hindari yang namanya debat. Nah,
ini ilmu baru kan, berarti hindari yang namanya debat, terus kalau bicara yang baik-baik aja gitu kan. Sampai nama temennya. Tapi jangan juga kayak kenceng gini ya, kamu tuh kalau bicara tuh harus baik, kalau nggak sekalian diam, tahu nggak? Dasar penghuni neraka. Itu nggak boleh. Karena kita kok jadi galak ya? Mengetahui ilmu kenapa jadi galak sih? Kamu tuh nanti besarnya. Jadi kayak si Kak Dimas tuh ngomong terus depan layar. Kok tahu dia? Wah, kayaknya mulutnya jadi galak nih, nggak bisa, nggak boleh. Tapi kita sampaikan dengan hikmah misalnya gini. Kemarin aku tuh serem ya guys. Minta maaf ya kalau kebanyakan ngomong. Kenapa? Ya soalnya ternyata kemarin baru dapat ilmu kata Rasul. Orang yang paling keren itu yang diam, bukan yang lebih banyak ngomongnya. Nanti teman kamu tidak akan merasa tersinggung gitu. Oh gitu Kak. Oh gitu cuy gitu. Oh gitu Iza. Iya. Oh gitu Fikri. Iya gitu. Jadi kalau lagi ngomong, lagi mabar, jempolnya aja yang gerak, mulutnya diem. Lah ini buka Discord, jempolnya kagak gerak, mulutnya aja terus gerak. Kanan kiri, kanan kiri. Ya Allah, orang-orang disemprot semua. Ternyata kata Rasul, lebih baik diam daripada berbicara. Nah ini ilmu baru, sampaikan karena pernah mendengar. Gitu. Terus teman-teman misalnya kayak Katorik tuh sering banget ngedakwahin untuk Kadimas. Katorik sering bilang gini, Bang Dista, olahraga lah. Boleh. Jadi Katorik pokoknya ngajak Kadista olahraga, ngajak Kadimas olahraga, itu aja udah dakwah terbaik. Berhubung karena memang kenapa frame-nya Kadimas juga cuma muka doang, ya karena perutnya udah nggak bagus masuk kamera. Jadi cukup kepala aja. Saya kalau perutnya masuk kamera kelihatan. Kalau bisa sih malah segini aja, kecil segini nih. Jadi ya nggak jelas gitu perut sama ininya. Cuman kalau sekecil gini takut guys, kalau ada cicak di dinding gimana? Kecil kita, tiba-tiba dicaplok. Udah, ya pokoknya gitu deh teman-teman. Senang banget ketemu teman-teman hari ini. Senang banget sama anak-anak soleh, tapi ya alhamdulillahnya baru ketemu di online ya Tak ya. Bakal lebih seru kalau kita ketemu langsung. Barakallahu fikum semuanya. Maafkan kalau ada salah-salah kata, maafkan kalau misalnya ada sesuatu yang dari Kak Dimas keluar kurang enak, atau juga dari Katorik, atau dari teman-teman taklim remaja yang lainnya. Mudah-mudahan kita tahu nanti setelah besar goal kita mau jadi apa, dan kita istiqomah menjadi orang yang bertakwa dan sama-sama mengangkat beban umat. Jazakumullah khair. Silahkan Katorik. Nah, sebelum kita tutup, ayo kita buka kamera dulu. Tapi gue mau ngundang partner gue, Vi. Sini, Vi. Kita mau foto-foto dulu, buka dulu kameranya. Di touch up dulu. Sini, Vi. Kita mau foto. Bagi teman-teman yang tadi melihat ada mas-mas yang begini. Nah, ini mukanya. 1, 2, 3. Belum kelihatan, Sob. Hai, guys. Ayo Mbak Official, silakan difoto. Mana suaranya Mbak? Kau foto. Oke. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Lagi ya. Bentar. 1, 2, 3. Lagi nggak? Lagi, masih ada 5 halaman nih. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Udah? Belum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Nah, teman-teman tadi untuk Hana, Adinda Sawanur Aziza, Mazaya, dan Ahmad Fikri, nanti ntar insya Allah akan dihubungi oleh mbak-mbak, ibu-ibu, emak-emak, ama-ama admin untuk claim giveaway-nya. Nah, Bang, since you are in the end, kita tutup pakai doa kali ya? Nah, suara lu masih di-mute, Bang. Bang, suara lu di-mute, Bang. Ya oke, silakan Katorik atau Kak Lutfi. Kak Lutfi silakan mimpin doa. Kak Lutfi.
Aduh, Wajib Masya Allah. banget ya, malu dia. Masya Allah, Masya Allah. Izin ya teman-teman ya, izin. Kadang Kak Lutfi suka malu-malu, Kak Tor juga suka malu-malu. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita obrolin malam ini. Dan sekali lagi harus diingat bahwa yang paling banyak bicara adalah yang paling banyak minta maaf harusnya. Karena yang paling banyak bicara adalah yang paling sering terpeleset lidahnya. Teman-teman yang di rumah yang diam, mudah-mudahan lebih direstui Allah, lebih diridhoi Allah dengan kehadirannya daripada Kak Dimas atau Kak Torik yang dari tadi ngomong mulu, kemungkinan kepelesetnya lebih banyak. Mudah-mudahan Allah maafkan kami berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami hikmah, berikanlah kepada kami furqan, kemampuan untuk membedakan yang mana yang batil, yang mana yang hak. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk membedakan yang baik dan benar. Berikanlah kepada kami tanda-tanda agar kami kelak menjadi orang yang bertakwa dan bisa mengangkat beban umat bersama-sama. Ya Allah, ya Rabb, cabutlah kemalasan dari hati-hati kami, cabutlah kedengkian dari hati-hati kami. Jadikanlah kami pemimpin-pemimpin umat yang kelak akan mengentaskan kemiskinan, yang akan menghapuskan korupsi, yang akan menghapuskan kesenjangan sosial, yang akan membangun Indonesia ini ke arah yang jauh lebih baik, yang akan membawa keluarga-keluarga kami masuk ke pintu surga tanpa hisab-Mu ya Allah, yang akan membawa keluarga-keluarga kami meniti titian sirat dengan selamat, yang akan membawa keluarga-keluarga kami kelak bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti kelak ya Allah ya Rabb. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, jauhkanlah telinga kami dari maksiat, jauhkanlah pandangan-pandangan kami dari maksiat di layar handphone kami, jauhkanlah hati kami dari maksiat, jauhkanlah lisan-lisan kami dari bermaksiat, dan jauhkanlah dari hawa nafsu yang buruk ya Allah ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah. Mohon maaf batin, mudah-mudahan bisa ketemu lagi, dan mudah-mudahan kertas yang tadi teman-teman tulis bisa menjadi motivasi setiap pagi melihat kertas tersebut, apa yang teman-teman cari, apa sahabat-sahabat teman-teman di sini tuh cari kita tuh tentang apa. Dan mudah-mudahan path-nya makin jelas ke depannya, dan mudah-mudahan nanti kalau Kak Dimas sudah tua, Kak Torik sudah tua, teman-teman kita bisa silaturahmi lagi dengan posisi teman-teman yang sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Oke teman-teman, karena sudah malam, besok libur. Nggak libur juga sih, kan itu masih di rumah. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman jangan lupa share momennya di Instagram, jangan lupa tag @remaja, tag @dimasadista, tag Lutfi Muzaki double Z. Benar ya? Double Z double K. Double Z dan @kotos123, ntar insya Allah kita repost. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya guys. Sampai bertemu. Coba kita lagi lambat.